Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang tercinta dan ibu banggakan, hari ini ibu akan memberikan materi tentang puasa berkualitas. Puasa Ramadan adalah ibadah istimewa yang akan dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang tidak dibatasi oleh pelipat gandaan pahala 10 sampai 700 kali ya. Nah, setiap anak Adam dilipat gandakan, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Allah Azza wa Jalla, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i dan Ad-Darimi dan Al-Baihaqi. Nah, supaya kita puasa berkualitas, bagaimana sih caranya agar puasa kita berkualitas? Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama kita harus ikhlas ya. Ikhlas yaitu agar berkualitas, puasa kita harus ikhlas. Tak hanya puasa, bahkan seluruh amal akan ditentukan niat yang menjadi syarat diterimanya amal ini. Yaitu menurut hadis Bukhari dan Muslim, sesungguhnya seluruh amal pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapat apa yang diniatkan. Yang kedua yaitu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Agar puasa berkualitas, puasa itu harus sah ya, artinya kita harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu makan dan minum yang disengaja. Jika seseorang makan dan minum disengaja, maka puasanya akan batal. Tetapi jika seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa, maka itu tidak membatalkan puasanya. Nah, poin keduanya yaitu muntah dengan sengaja, yaitu barang siapa yang didesak muntah, ia tidak wajib mengkodoknya. Tetapi siapa yang menyengaja muntah, maka ia harus mengkodoknya di hari yang lain. Yang poin ketiga yaitu meniatkan berbuka puasa. Karena niat merupakan rukun puasa, maka niat berbuka berarti membatalkan puasanya. Yang ketiga yaitu meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia. Ikhlas serta meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa saja tidak cukup untuk membuat puasa kita berkualitas. Hal-hal yang lain yang harus kita lakukan adalah meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia, yaitu dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah menjaga emosi kita agar kita tidak marah dan tidak berdusta, seperti sabda Rasulullah SAW, yaitu puasa adalah perisai. Maka barang siapa yang sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan, "Aku sedang berpuasa." Yang keempat yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sering kita jumpai ada orang yang berpuasa lalu mengisi siang harinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dengan alasan agar lupa lapar dan haus.
Selama puasa mereka seharian di depan televisi atau bermain game ya dan sebagainya. Nah, hal-hal ini hendaknya kita tinggalkan ya agar puasa kita benar-benar berkualitas. Nah, yang kelima yaitu mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran, dan hati. Inilah yang diistilahkan puasa khusus oleh Imam Ghazali dan Ihya Ulumuddin dan ditegaskan oleh Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Yang pertama, mempuasakan mata dengan menahannya dari pandangan kepada sesuatu yang tercela dan dibenci syariat serta melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempuasakan lidah dengan memeliharanya dan berbicara tanpa arah, dusta, menggunjing, mengumpat, berkata kasar ya, berkata buruk, perbuatan dan menzalimi orang lain sebagaimana hadis imun ya. Yang ketiga, mempuasakan telinga dari mendengarkan segala sesuatu yang haram dan makruh, karena segala sesuatu yang haram diucapkan adalah haram pula untuk didengarkan ya. Yang keempat yaitu mempuasakan tangan dari menzalimi orang lain, mengambil sesuatu yang bukan hak kita, serta melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat. Yang kelima, mempuasakan kaki dan dari berjalan ke arah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mempuasakan hati dari penyakit ruhiyah seperti dengki, iri, marah, kecintaan pada dunia dan sebagainya. Yang keenam ya, yang terakhir, 6 langkah yang terakhir yaitu memperbanyak amal soleh selama Ramadan. Di saat kita meninggalkan hal yang haram dan tidak bermanfaat, pada saat yang sama kita memperbanyak amal soleh pada saat berpuasa, seperti memperbanyak tilawah Al-Quran, zikir kepada Allah, dan sholat sunnah, tafakur, mengkaji ilmu-ilmu agama, memperbanyak infak dan sebagainya. Nah, demikianlah 6 langkah agar puasa berkualitas. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya mencapai derajat takwa dan kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.